Oke, di pagi ini, aduh, ternyata bolongnya dalam sekali tuh. Ini yang di Bandara Internasional Ngurah Rai, pagi-pagi dan hujan. Pagi-pagi hujan buat nganter my brother mau ke Singapura. Berkrus-krus dia dari perusahaan. Ya, pengalaman hidup itu memang tidak bisa ditebak ya. Dan tiap orang itu punya jalannya masing-masing. Entah bagaimanapun kita dekatnya atau bahkan orang yang terdekat sekalipun, dia punya pengalamannya masing-masing. Intinya dia center of life dia. Setelah kita keluar dan ternyata padahal sebenarnya ini harusnya musim sudah kering, tapi katanya ada El Nino itu, jadi ini hujan lagi, agak basah. Silakan tempel kartu uang elektronik. Silakan tempel. Terima kasih atas kunjungan Anda. Hati-hati di jalan. Yo, hujan. Yes, begitulah. Harusnya ini jadi perjalanan yang menyenangkan. Semoga selamat sampai di tujuan. Dan ini seru sekali. Wah, baru hujan sebentar ini genangan airnya lumayan. Wah, wow. This is Bali now. Macet. Sudah macet. Jalanan masih. Apalagi kalau lewat-lewat area-area yang sekarang itu Gianyar paling banyak. Lubangnya dalam sekali. Oke, kita lanjut bentar aja. Ini sepertinya menyenangkan buat vlog seperti ini.
berkurang, sampah juga berkurang. Jadinya euforia itu juga akan berkurang. Tapi masihkah menjadi ikon pariwisata? Nah, itu jadi permasalahannya. Namun jika orang sudah sadar akan sampah tersebut semakin pelik, ya jadi mereka akan mulai mencari cara-cara hidup yang baru, minimalism misalkan, frugal living yang begitu-begitu. Jadi semua dipadatkan dan kembalikan ke esensinya. Tentunya ini akan berdampak juga pada kehidupan masyarakat di Bali. Seremonial hal-hal yang berbau seremonial itu akan berkurang, dan penyederhanaan akan mulai timbul. Tentu saja jadinya konsumsi masyarakat akan menurun. Wow, apa itu meledak? Ada yang meledak tadi. Gardu kah? Lanjut lagi. Konsumsi masyarakat menurun, tentu perputaran ekonomi juga akan melambat. Masihkah Bali itu dilirik jadi urban? Karena sekarang luar biasa padatnya di Bali ini. Karena tentunya gaya hidup masyarakat orang Bali itu yang dipertimbangkan, karena mereka sibuk dengan urusannya masing-masing, mereka tidak ngurusin orang lain. Relatif aman jadinya, kriminalnya dikit. Tapi masalahnya sekarang kalau sudah masyarakat mau meludak, gap antar ekonomi itu agak jauh, tentunya kriminalisasi itu akan semakin tumbuh. Nah, kalau misalkan masyarakat sudah berpendidikan, sudah mulai sadar bagaimana gaya hidup, bukan hanya efektif dan efisien, tapi wise atau bijaksana, tentu semuanya akan berjalan dengan lebih lambat, lebih mindfulness mungkin istilahnya begitu ya. Mindful, bisa menikmati kehidupan yang tidak hanya struggling dan ada hasil-hasilnya begitu ya. Sepertinya akan menyenangkan. Ya, tinggal di kita aja. Itu masih ini ya, masih angan-angan saja. Itu hanya berandai-andai kalau masyarakat sadar akan sampah yang akan mereka hasilkan. Tapi kayaknya sih enggak sih ya. Selama pikiran manusia itu bisa, hukum ekonomi berjalan, masyarakat juga masih mempertahankan egonya, yang punya uang harus punya upacara besar dan lain sebagainya, yang ini, yang kecil itu tidak. Apalagi masalahnya adalah seorang masyarakat tuh yang kalau dia punya banyak uang terus upacaranya kecil, kan jadi omongan dan ya, yang seperti itu masih akan tetap ada. Ini hanya berandai-andai saja. Mungkin ada andai-andai yang lain mungkin ya. Biarpun apapun itu bentuknya, mengurangi sampah dan lain sebagainya. Bahkan niat yang baik pun itu belum tentu hasil akhirnya baik. Seperti misalkan penggunaan plastik ya. Dulu penggunaan plastik diciptakan untuk menggantikan paper bag gitu ya. Paper bag yang dulunya, karena khawatir akan penebangan pohon yang banyak, yang masif. Jadi datanglah plastik yang agar bisa dipakai berulang-ulang karena tidak mudah rusak.
Blur akan segera begitu. Intinya bukan efektif dan efisien, tapi wisdomnya, wise-nya, kebijaksanaannya. Oke, seperti itu. Suasana pagi-pagi, tapi kok berasap gitu ya, ada asap. Sambil review mobil, kayaknya bagus. Wah, ini dipakai zoom ya. Suasana heritage, Jalan Wahidin. Di sebelahnya Jalan Gajah Mada. Kok Gajah Mada? Iya, Gajah Mada. Ini mau jalan ke Jalan Gunung Agung. Ini tempat yang cukup ikonik di Kota Denpasar. Dan ini Jalan Setiabudi. Jalannya menjadi jalan satu arah. Mama, hati-hati mama. Ya, biasanya pergerakannya sangat random ya. Sekarang mobil BYD itu kayak berjamuran, banyak sekali. Berjamuran, menjamur gitu, berjamuran. Mobil BYD ya gini. Banyak sekali. Nah, tadi area selatan itu basah, hujan. Di sini kering. Padat sekali. Ini sudah jam 8, mau ke jam 8. Padahal hari Sabtu, biasanya weekend ya. Weekend. Tapi semuanya pada sibuk, masih kerja. Ada yang ojek online sampai ke Grab Car. Berseliweran. Ini termasuk kayaknya ini Grab nih. Iya, pakai map soalnya. Platnya Bali tapi pakai map, berarti biasanya gitu. Dan salah satu ciri orang yang di Bali, bentar ya. Kan salah satu ciri orang di Bali itu setiap tempat kerjanya dia itu ada tempat untuk upakaranya. Kalau dia nge-grab itu berarti biasanya di depannya itu ada